ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik. Setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala berpindah menjelaskan tentang as-sirat. Kata beliau, was-siratu mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisru alladhi baina al-jannati wan-nar yamurru an-nasu alayhi ala qadri amalihim wa minhum man yamurru kalamhil basari wa minhum man yamurru kal-barqi wa minhum man yamurru kar-rihi wa minhum man yamurru kal-farasil jawad wa minhum man yamurru karikabil ibli wa minhum man ya'du adwa wa minhum man yamshi mashya wa minhum man yazhafu zahfa wa minhum man yukhtafu fayulqa fi jahannam fa innal jisra alayhi kalalibu takhtifu an-nasa bi amalihim faman marra ala as-sirati dakhala al-jannah fa idza abaru alayhi waqafu ala qantaratin bainal jannati wan nar fayuqtassu li ba'dihim min ba'd idza hudzibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Baik, ini pembahasan tentang as-sirat, kemudian qantarah, lalu penjelasan tentang setelahnya neraka yang berada di bawah as-sirat dan surga yang berada setelah as-sirat. Kayaknya saya poinkan ada 7 pembahasan. Yang pertama, al-imanu bis-sirat, keimanan akan adanya as-sirat. Apa itu as-sirat? As-sirat secara bahasa at-tariqul wadih, jalan yang terang, yang jelas. Iya. Jalan yang terang dan jelas. Itu asal kata dari as-sirat, terang dan jelas. Orang melihatnya itu jelas, terang. Iya. Dan secara istilah sudah didefinisikan oleh penulis dengan kalimat beliau, wa huwal jisru alladhi bainal jannati wan nar. Dia adalah al-jisr. Dia adalah al-jisr, jembatan yang terletak antara surga dan neraka. Baik. Jadi dia berada antara surga dan neraka. Dan bahasa penulis di sini mansubun ala matni jahannam, dipancangkan di atas punggung neraka jahannam, dibentangkan di antara punggung neraka jahannam. Iya. Jadi setelah manusia selesai di mauqif, di pada mahsyar, sudah dihisab, maka mereka pun melalui as-sirat. Melalui as-sirat. Dan mendatangi as-sirat itu adalah hal yang terjadi atas setiap orang. Siapapun dia harus melewatinya. Karena Allah telah bersumpah akan hal itu. Itu di penafsiran ayat di surah Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi neraka atau akan mendatanginya. Illa wariduha. Iya. Ada yang mengatakan mendatanginya, maksudnya mendatangi neraka. Mendatangi neraka. Jadi setiap orang mendatanginya. Jadi mukmin maupun kafir. Namun seorang mukmin dia datangi, bukan dia masuk di dalamnya, cuman melewatinya.
Dan itu semakin menambah kesyukuran untuk mereka. Jadi ketika dia melihat surga berada di dalamnya, dia sudah melihat neraka dan bagaimana dahsyatnya. Begitu dia berada di dalam surga, maka itu kenikmatan lebih besar. Karena sesuatu itu, suatu nikmat lebih dianggap besar apabila kita sudah pernah mengenal lawannya. Seorang misalnya kenal enaknya siang, kalau dia kenal malam. Kalau dia tahu ada namanya gelap, maka dia akan memahami kadar dari terang. Sama dengan ilmu. Dia pahami kadar dari nikmatnya ilmu kalau dia pernah kenal kejahilan. Ketaatan lebih besar sebagai nikmat kalau dia pernah kenal dari dosa dan maksiat. Demikian seterusnya. Maka sesuatu itu dikenal dengan kebalikannya. Maka begitu mereka sudah pernah melihat neraka lalu masuk ke surga, maka itu kenikmatan yang sangat besar. Jadi ini di atas penafsiran yang pertama ya, mendatangi nerakanya. Dan di atas penafsiran yang kedua pada ayat mendatanginya maksudnya ini as-sirat. Yang dimaksud adalah as-sirat, jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam. Iya. Setiap dari manusia akan melewatinya. Setiap dari manusia akan melewatinya. Itu dua penafsiran dari kalangan as-salaf terkait dengan ayat. Dan dua-duanya benar. Tidak bertentangan juga karena as-sirat itu dihamparkan di atas punggung neraka jahanam. Ya, kalau dia sudah melewatinya, berarti dia sudah lewati neraka juga. Karena neraka di bawahnya. Waliyadzubillah. Iya. Jadi mansubun ala matni jahannam. Dihamparkan di atas punggung neraka jahanam. Jadi mengimani tentang as-sirat itu dari hal yang disepakati oleh ahli sunnah. Tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Diterangkan di dalam ayat Al-Quran, di ayat yang saya bacakan tadi, dan diterangkan di dalam hadits-hadits yang mutawatir. Pembahasan yang kedua tafsir as-sirat. Tafsirnya itu tadi, huwal jisru alladhi bainal jannati wan nar. Kemudian yang ketiga tafawutun nasi fil murur ala sirat. Perjenjangan tingkatan manusia dalam melewati as-sirat. Kata penulis, yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Manusia melewati as-sirat sesuai dengan kadar amalan mereka. Sesuai dengan kadar amalannya. Baik, mereka melewatinya sesuai dengan kadar amalannya. Ya. Faminhum may yamurru kalamhil basar. Ada yang melewatinya seperti kejapan mata. Ya. Nah, ini menunjukkan cepatnya mereka melewati as-sirat itu. Baik. Wa minhum may yamurru kal barq. Ada yang melewatinya seperti kilat. Jadi cepatnya kilat itu kelihatannya kalau kita melihat kilapan barq,
cepat sekali. Tapi kejapan mata lebih cepat daripada itu. Ada yang melewatinya kerih seperti angin. Ada yang melewatinya seperti kuda tunggangan yang bagus, kuda kencang. Ada yang melewatinya seperti unta. Iya. Ada yang melewatinya dengan berlari, ada yang dengan berjalan. Ada yang melewatinya dengan merangkak. Baik. Jadi orang-orang melewatinya sesuai dengan kadar amalannya. Sesuai dengan kadar amalannya. Nah, ini syah di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasan tentang hal tersebut, bahwa orang melewati as-sirat sesuai dengan kadar amalannya. Sebagaimana di as-sirat itu ada rintangan-rintangan, ada rintangan, juga rintangan-rintangan ini menyambar mereka sesuai dengan kadar amalan mereka. Iya. Karena itu di tafsir surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami as-sirat al-mustaqim. As-sirat ditafsirkan di situ oleh para ulama ahli tafsir dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, tafsir as-sirat bermakna sirat hissi. Sirat yang bisa ditangkap oleh indera, bisa dilihat, dilewati, disaksikan. Nah, ini sirat pada hari kiamat. Dan tafsir yang kedua, as-sirat al-mustaqim artinya sirat ma'nawi. Sirat ma'nawi. Jadi jalan ma'nawi, yaitu jalan lurus. Di kehidupan dunia ini jalannya Nabi SAW dan para nabi yang lainnya, jalan para siddiq, para syuhada dan orang-orang yang salih. Iya. Jadi ada dua as-sirat. Karena itu kata para ulama, kesegeraan melalui as-sirat al-hissi di akhirat itu sesuai dengan kadar istiqamah dia dan kadar keteguhan dia di atas as-sirat al-ma'nawi di dunia. Di atas as-sirat al-ma'nawi di dunia. Maka siapa yang teguh di atas as-sirat al-ma'nawi di dunia, maka dia akan teguh di atas as-sirat al-hissi di akhirat. Siapa yang menyimpang, tergelincir, keluar dari as-sirat ma'nawi di dunia, maka dia juga akan tergelincir dari as-sirat al-hissi di akhirat. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang mencocoki. Iya. Sebagai balasan yang mencocoki. Karena itulah keteguhan seseorang di atas as-sirat al-ma'nawi itu menentukan keteguhan dia melewati as-sirat al-hissi yang dihamparkan di atas punggung neraka Jahannam. Di atas punggung neraka Jahannam. Baik. Kemudian di sini diterangkan tentang awsaf as-sirat. Ada sifat-sifatnya sirat itu. Dikatakan oleh penulis, wa minhum may yukhtafu fayulqa fi jahannam. Di antara mereka ada yang disambar lalu dilemparkan ke neraka Jahannam.
Ya. Jadi ada yang menyambar-nyambar di as-sirat. Apa itu? Kata beliau, fainal jisra alaihi kalalib. Karena di atas jembatan terdapat kalalib, besi yang ujungnya bengkok. Setiap besi yang ujungnya bengkok itu disebut kalub dalam bahasa Arab. Kalalib jama dari kalub. Iya. Tergantung, kalau besinya bengkoknya cuma satu, itu biasanya disebut gancu kalau bahasa Indonesia. Kalau bengkoknya dua, itu pengait. Kalau bengkoknya 3, 4, 5, kadang disebut jangkar dalam bahasa Indonesia. Jelas ya? Jadi besi yang ujungnya bengkokan, ada bengkokan 1, 2, 3, itu semuanya disebut kalub. Baik. Di sebagian riwayat di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah dibahasakan oleh Nabi seperti syauku as-sa'dan, seperti duri as-sa'dan. Ya, duri sa'dan itu seperti itu. Dia duri di ujungnya, duri-durinya itu beraneka ragam. Ada bengkokan duri di situ. Duri sa'dan. Dia ada yang menyambar-nyambar ini seperti kalalib. Ya. Seperti kalalib. Ya, kalau dia menyambar itu luar biasa ya. Bagaimana besarnya? Bagaimana besarnya? Dikatakan di dalam hadits, "Ghairu annahu la ya'lamu qadra idhamiha illa Allah." Tidak ada yang mengetahui kadar besarnya kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Allah. Jadi di atas jembatan itu kengerian, hal yang dahsyat. Nasallallahu alaihi. Makanya di samping as-sirat tidak ada yang berbicara kecuali para rasul. Tidak ada yang berbicara kecuali para rasul. Iya. Dan para rasul, doa mereka waktu itu, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Itu pembicaraan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan di sebagian riwayat diterangkan tentang as-sirat ini. Iya. Bahwa as-sirat ini dia mahbatun mazillah. Membuat tergelincir dan licin dan membuat tergelincir. Licin dan membuat tergelincir. Iya. Jadi jangan disangka bahwa walaupun jalannya jelas terang, jangan disangka gampang dilewati, tapi dia licin, tergelincir. Licin, tergelincir. Takhtifun nasa bi amalihim. Dikatakan di sini oleh Syekhul Islam, menyambar-nyambar manusia sesuai dengan kadar amalannya. Ya, itu ada di dalam hadits Abu Hurairah. Dikatakan takhtifun nas bi amalihim. Menyambar manusia dengan amalannya. Faminhum al-mubaq bi amalihi, ada yang dibinasakan karena amalannya. Wa minhum al-muthaq bi amalihi. Ya. Dan di antaranya ada yang dikuatkan oleh amalannya. Ada yang dikuatkan oleh amalannya. Makanya kadar berjalannya beraneka ragam. Dan kadar sambarannya juga beraneka ragam. Makanya yang melewati as-sirat itu terbagi 3. Ada yang najin musallam. Dia berhasil selamat, najin berhasil, musallam selamat. Berhasil lewat, selamat, tidak ada yang menimpanya sama sekali. Ini golongan pertama.
Golongan kedua najin makhdush. Dia selamat juga, tapi sudah terluka-luka, kena sambaran-sambaran. Dan makdus finari jahannam. Dan ada yang dijatuhkan ke dalam neraka jahannam, waliyadzubillah. Baik. Di sebagian athar dari sahabat memiliki hadits, hukum hadits marfu'. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa as-sirat ahaddu, balagani anna as-sirat ahaddu min as-sayf wa adakku min asy-sya'rah. Kata Abu Sa'id, telah sampai kepadaku bahwa as-sirat itu lebih tajam daripada pedang. Lebih tajam daripada pedang. Wa adakku min asy-sya'rah, dan lebih tipis daripada rambut. Lebih tipis daripada rambut. Makanya tidak ada yang bisa melewatinya kecuali sesuai dengan kadar amalannya. Dan para nabi doanya di situ, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Iya. Jadi ini kejadian-kejadian apabila diingat oleh seorang hamba, selalu dia perhatikan, dia cermati dengan seksama, ini akan memperbaiki dan meluruskan kehidupannya di dunia dan mengingatkannya akan hakikat dari kehidupan dunia ini. Seorang di dunia ini yang dituntut darinya diberi kesempatan supaya dia bisa istiqamah di atas as-sirat al-mustaqim di dunia, as-sirat al-ma'nawi, agar dengan itu dia memikirkan dan berharap keselamatannya di as-sirat al-hissi yang dihamparkan di atas punggung neraka jahannam, waliyadzubillah. Iya. Karena itu pedoman orang-orang yang berakidah, ketika akidah salaf, mereka teguh di atas prinsip Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada Sunnah dia pegang dengan kuat. Segala sesuatu dia tanyakan dari mana sumber dan dasarnya. Karena memang ada pertanggungjawaban, ada yang dia ingat, dan ada penyelamatnya di akhirat terkait dengan keteguhannya berpegang dengan sunnah. Di pembahasan teduhan arsy, di pembahasan hisab, di pembahasan telaga, di pembahasan as-sirat, itu semuanya diperlukan seorang mengingat keteguhannya di atas sunnah. Itu dari sifat ahli sunnah. Beda dengan ahlul bidah, mereka nggak ada pegangan di situ. Orang yang cerdasnya saya itu menganggap seruan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai syubhat. Dianggap seruan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai apa? Sebagai syubhat. Karena kebiasaan orang-orang ini, kalau ada dalil-dalil itu diarahkan sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kehendak dirinya. Sallallahu alaihi. Baik, maka banyak mengulangi pembahasan-pembahasan akidah. Salah satu manfaatnya meneguhkan seseorang di atas jalan yang lurus, berpegang dengan sunnah. Makanya pokok-pokok pembahasan akidah itu disebut dengan usulus sunnah, dari pokok sunnah. Dikatakan paman marra ala sirat dakhala al jannah. Siapa saja yang berhasil melalui as-sirat, dia akan masuk surga. Iya. Jadi kalau dia sudah melewati as-sirat, maka arahannya dia ke surga. Sebab sirat sudah berhasil dia lewati. Berarti
Tidak ada lagi neraka di bawahnya. Ya hanya saja ada pembahasan yang lain setelah itu. Pembahasan yang kelima, al-qantara bainal jannati wan nar. Adanya qantara, jembatan antara surga dan neraka. Iya. Kata beliau, fa idza abaru alaihi waqafu ala qantaratin bainal jannati wan nar. Apabila mereka telah melewatinya, sudah melewati as-sirat, as-sirat sudah dia lewati. Artinya sudah selamat. Tidak jatuh lagi di dalam neraka. Sudah selamat. Tidak jatuh di dalam neraka. Nah, kalau mereka sudah melewati qantara ini, sudah melewati as-sirat, maka setelahnya ada qantara. Qantara ini apa? Dikatakan bainal jannati wan nar. Antara surga dan neraka. Iya, qantara secara bahasa al-jisr. Dan apa yang tinggi dari bangunan itu disebut qantara. Misalnya jembatan, suatu yang tinggi dari bangunan disebut qantara. Qantara ini ada yang mengatakan dia adalah kelanjutan dari as-sirat. Jadi as-sirat ujungnya itu namanya qantara. Ujungnya namanya qantara. Ini pendapat pertama. Dan pendapat yang kedua, Andi mengatakan bahwa qantara ini sirat yang kedua. Sirat yang kedua. Berarti sirat ada dua. Ada sirat yang di bawahnya neraka Jahannam. Ada sirat, itulah yang disebut oleh penulis di sini, tempat qisas. Tempat untuk qisas. Ya. Untuk apa di qantara? Dikatakan fayuqtassu li ba'dihim min ba'd. Maka dilakukan qisas untuk sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Iya. Nah ini dasarnya adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri di Sahih Al-Bukhari. Hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu di Sahih Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nar, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar." Apabila kaum mukminin sudah melewati neraka, mereka pun ditahan di sebuah qantarah, di sebuah jembatan antara surga dan neraka. Ayataqassuna madalib. Maka mereka saling mengkisas akan kezaliman-kezaliman kanat bainahum fid dunya, yang terjadi antara mereka di dunia. Kenapa terjadi kisos di situ? Karena memang yang masuk surga itu orang-orang yang tidak ada lagi hal yang ditahan di dalam hatinya. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Itu sifat penduduk surga. Dan kami lepaskan segala gil, segala hasad, kebencian, segala hal yang tidak baik di dalam hati. Menjadilah mereka orang-orang bersaudara di atas dipan-dipan, saling hadap menghadapi, saling berhadapan. Itu kehidupan surga. Jadi kalau masih ada hal tersebut, maka dilakukan kisos sebelum masuk di dalam surga. Nah, inilah tempatnya. Iya. Karena itu kezaliman itu berat artinya. Berat artinya. Karena kisos itu adalah sebuah kepastian, dan itu dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "La tu'addunna al-huquq ila ahliha hatta yuqadu lisyatil jarlaha'i min syatil qarna." Sungguh kami akan kembalikan hak-hak kepada pemiliknya sampai kambing yang patah tanduknya meminta pertanggungjawaban dari kambing yang mematahkannya.
Jadi hewan saja ada kisasnya, hak dikembalikan. Di hadits Abu Hurairah riwayat Muslim juga, Nabi SAW pernah bertanya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di tengah kami adalah orang yang tidak punya mata uang perak, tidak punya harta benda. Itu definisi bangkrut kalau pandangan kebiasaan manusia. Umumnya orang seperti itu. Definisi urfinya seperti itu memang. Bangkrut, al-muflis. Mata uang perak mata uang yang paling sedikit saja dia tidak punya. Barang pun tidak ada sama sekali dia punya. Itu bangkrut. Tapi ternyata bukan bangkrut itu yang diinginkan oleh Nabi. Berarti al-muflis, orang yang bangkrut, ada definisi lainnya selain urfi. Ini namanya definisi syar'i. Definisi syar'i. Bahwa yang bangkrut itu mayyati yaumal qiyamah. Dia datang pada hari kiamat dengan berbagai amalan, dengan salat, puasa, sedekah. Dia datang dalam keadaan sudah menzalimi si fulan, mencela si fulan, menumpahkan darah si fulan, mengambil hak si fulan. Maka setiap orang datang menuntut. Untuk menyelesaikan dia bayar dengan amalannya. Habis amalannya masih ada yang menuntut juga. Maka diambil dosa-dosa orang yang menuntut, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Memang kalau jatuh tidak jatuh lagi, tapi kalau setelah kisos dia ternyata masih ada hal yang harus dia bayar, harus dia tanggung, mungkin dia dikembalikan lagi, dilempar ke dalam neraka waliyadzubillah. Iya. Maka ini orang yang bangkrut. Karena itu di Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, man kana indahu madlamatun li akhihi aw syai'in min irdihi falyatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, menzalimi saudaranya, atau dia melanggar kehormatan saudaranya, maka hendaknya dia minta maaf, minta dihalalkan pada hari ini. Qabla ya'ti yawm la dirham wala dinar. Sebelum datang nanti suatu hari tidak ada mata uang emas, tidak ada mata uang perak untuk membayar. Kalau dia punya kebaikan, dia bayar dengan kebaikannya. Kalau tidak, diambil dari kejelekan orang-orang yang menuntutnya, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Iya. Jadi ini mauqif al-qisas namanya. Terkait dengan qisas. Itu ada di qantarah. Antara surga dan neraka. Fa idza khudzibu wa nuqqu, kalau mereka telah ditahdib, telah dirapikan, wa nuqqu dan disucikan. Ya, bahasanya khudzibu wa nuqqu itu bahasa di dalam hadits ya. Di hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang saya sebutkan tadi, hatta idza nuqqu wa hudzibu udina lahum bidukhulil jannah. Sampai ketika mereka telah dibersihkan dan dirapikan, maka diizinkanlah mereka untuk masuk ke dalam surga. Ya, kalau dirapikan mungkin sudah rapi, selesai kezalimannya. Nuqqu itu artinya ditangkia. Apakah ditangkia dengan dibersihkan, atau mungkin dia menanggung dosa, dimasukkan ke neraka waliyadzubillah, dibersihkan sesuai kadar dosanya. Begitu selesai dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, surga itu adalah tempat yang tidak ada lagi masalah di dalamnya. Hanya orang-orang yang hatinya selamat. Sudah selesai seluruh urusan dan pertanggungjawabannya. Baik. Ini peringatan untuk tidak melanggar hak-hak manusia. Dan di surga, di penghujung jembatan, itulah surga namanya. Dan di bawahnya terkait dengan neraka. Makanya di mu'taqad ahli sunnah itu selalu ada dua pembahasan. Saya poinkan di poin yang ke-6 dan ke-7.
Al-imanu bil jannah, al-imanu bin nar. Keimanan kepada adanya surga dan keimanan akan adanya neraka. Iya. Keimanan akan adanya surga dan keimanan akan adanya neraka. Baik. Ini pembahasan panjang dikaji di dalam buku-buku dan ditulis karya-karya tulis tersendiri terkait dengan surga. Ada karya-karya tulis tersendiri terkait dengan neraka. Jelas surga itu adalah tempat tinggal orang yang bertakwa, rahmat Allah untuk kaum mukminin, balasan terhadap keimanan mereka. Mereka dimuliakan di dalamnya dengan berbagai kenikmatan. Yang paling tingginya adalah melihat kepada wajah Allah yang sudah diterangkan. Ya. Dan di dalamnya ada kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Baik. Diterangkan di surga itu, di pembahasan surga, bahwa dia tempatnya di langit yang ketujuh, di atas Sidratul Muntaha, dan atap dari surga adalah Arsy Ar-Rahman, Arsy Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan bahwa surga itu berderajat-derajat. Iya, ada 100 derajat di dalamnya. Antara 2 derajat itu kedudukannya seperti langit dan bumi. Seperti langit dan bumi. Adapun neraka, neraka adalah darul adab, tempat siksaan. Di dalamnya disiksa orang-orang kafir. Yang orang-orang kafir ini kekal di dalamnya, dan disiksa pula di dalamnya orang-orang yang berdosa dari kaum mukminin. Tetapi mereka akan dikeluarkan nanti setelah selesai dari urusan dosanya. Dan diterangkan tentang neraka, akan dahsyatnya, kengeriannya, bagaimana belenggu minumannya, makanannya, keadaan penghuninya, dan bagaimana api yang berada di dalamnya kedalaman neraka jahanam dan sebagainya dari pembahasan-pembahasan yang menunjukkan dahsyatnya neraka. Karena itu di ahli sunnah menetapkan bahwa surga dan neraka sudah ada. Surga dan neraka sudah ada sekarang, sudah tercipta. Iya. Baik, selesai pembahasan as-sirat.